Aku masih ingat detik-detik pertama kami memutuskan jalan pintas itu. Kenangan itu menempel seperti embun dingin di batang pohon. Nama aku Simple Man, bukan nama asli, hanya panggilan di grup pendakian. Waktu itu kami bertiga. Aku, Erik yang selalu kebenaran bercanda, dan Damar yang lebih sering diam tapi selalu cekatan ketika butuh bantuan. Kami datang bukan untuk menaklukkan puncak, kami datang untuk sensasi, untuk cerita, untuk sesuatu yang bisa kami tertawakan nanti di warung kopi. Malam itu bulan tipis, seperti silet. Base camp terasa ramai saat kami berangkat. Tetapi kami memilih jalur yang tidak resmi. Jalur yang cuma dipakai oleh beberapa orang. Jalur yang katanya memotong dan bikin hemat 2 jam. Kami meremehkannya. Lampu senter kami seadanya. Satu senter kepala yang sudah bergetar suaranya karena baterai hampir habis. Satu senter kecil di kantong Erik. Dan cahaya ponsel yang kami anggap cukup sebagai cadangan. Bekal minim. Beberapa bungkus biskuit dan sebotol air setengah penuh. Kami tertawa sebelum masuk hutan. Yakin bisa menangkal rasa khawatir dengan lelucon. Jalan masuknya sempit. Daun-daun kering berdecit di bawah kaki kami. Dan semakin masuk, langit di atas kami seperti ditutup lembaran gelap yang tebal. Udara berubah dari segar ke lembab. Dari wangi tanah ke sesuatu yang aneh. Saat itulah aku mencium bau. Bau Kemboja. Bau itu datang tiba-tiba, manis dan kental seperti parfum nenek yang dipakai berlebihan. Di tengah hutan yang dingin, wangi itu terasa asing, tidak pada tempatnya. Aku berhenti memegang senter kepala, mengangkatnya ke atas, seolah bisa melihat asal bau itu. "Kamu ngerasa nggak?" bisikku. Erik hanya mengangkat bahu dan melempar senyum kecut, mencoba meredakan suasana. Damar, yang berdiri paling belakang, menghela napas panjang. Gua mau pipis dulu," katanya setengah bercanda, setengah takut. Ia berjalan sedikit menjauh ke arah semak. Aku menoleh ke pepohonan di samping jalur. Bayangan-bayangan panjang bergerak, tapi itu hanya gerakan daun tersapu angin. Aku bilang begitu pada diriku sendiri. Namun di antara ranting dan kegelapan, aku melihat sesuatu. Sebuah siluet putih samar, seperti kain yang tertiup angin melewati celah antara 2 pohon. Hanya sesaat. Hanya satu kilatan putih, lalu lenyap. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Itu cuma bayangan kan?" tanyaku sambil tertawa kecil, tapi tawa itu lebih terdengar seperti usaha memaksa keberanian. Kami berjalan lagi. Semakin jauh suara hutan berubah. Bukan hanya suara serangga dan angin. Ada sesuatu yang seperti ratapan jauh, lembut, seperti perempuan menangis. Pertama aku pikir itu suara angin yang menelan ranting. Lalu suara itu berbentuk lebih nyata. Nada-nada panjang yang naik turun merayap melewati rimbun daun. Erik menutup telinganya. "Dengar, itu aneh," bisiknya. Damar yang kembali dari semak dengan ekspresi pucat ikut mendekat, wajahnya tidak lagi bercanda. Semua tanda itu membuat kami kaku. Aku mematikan senter kepala untuk beberapa detik. Bukan karena takut akan gelap, tapi untuk mendengar dengan lebih jelas. Hening itu menekan. Lalu ratapan itu datang lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Seperti seseorang yang meratap di antara pepohonan. Nadanya kosong, namun meradang. Jantung kami seolah dipelintir. Ketika senter kami menyala kembali, sesuatu membuat udara di belakang kami dingin. Ada sosok putih lagi. Lebih jelas kali ini. Seorang perempuan berjubah putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya melayang lebih rendah dari tanah, seperti kain yang menyeret. Sosok itu tidak meratap kami secara langsung, tapi ke arah tempat kami baru melangkah. Erik mengeluarkan suara yang bukan tawa. Napasnya berinti. Damar menempel di belakangku. Aku merasa seluruh kulit di lengan meremang seperti ada 100 jarum kecil menyentuh. Kami bergerak lebih cepat, tergopoh-gopoh mencoba kembali ke jalur yang kami kira benar. Tapi jalur tidak resmi itu pandai menyamarkan dirinya. Batang-batang tumbang, akar-akar melonjol seolah mau mencekik pergelangan. Kabut tipis mulai turun, menempel di leher pohon. Di setiap sela kabut, bayangan seperti mata menonton kami. Aku mencoba menyalakan kamera ponsel sekedar untuk merekam atau setidaknya memperlihatkan sesuatu pada diri sendiri belakangan. Tapi layar berkedip, gemetar, kemudian kembali gelap. Senter kecil di kantong Erik mendading seperti alat elektronik yang sekarat, lalu padam. Ketika cahaya kami tersisa satu, senter kepala yang setia, kenyataan menjadi lebih kejam.
Suara-suara alam seolah berubah menjadi bisik-bisik yang menukar posisi. Jarak di antara kami bertambah, kami tidak lagi rapat. Di kegelapan, kita semua manusia, jadi lebih mudah percaya pada hal-hal yang menunggu. Kreativitas rasa takut mulai mengharang, suara lakbak di semak, bayangan yang salah arah, daun yang berbisik seperti lidah-lidah tipis. Lalu kami tiba-tiba keluar dari hutan lebat ke sebuah area terbuka. Aku terpaku. Di depan kami terhampar sebidang desa, tapi bukan desa yang hidup. Rumah-rumah tua berderet, gentengnya runtuh, jendela-jendelanya kosong seperti mata yang dicungkil. Angin mengembuskan bau Kamboja yang sama, lebih pekat, membuat kepala berdenyut. Di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang salah pada sudut-sudut rumah. Ada tanda-tanda seperti bekas langkah di tanah yang tidak berdebu, ada kain putih tersangkut di pagar, ada jejak kecil yang sepertinya baru saja menghilang. Perasaan ada yang melihat menimpa kami seperti selimut basah. Dari balik salah satu jendela, ada suara langkah, lambat, ragu, seperti seseorang yang mengadarkan pandangan di dalam rumah yang kosong. Kami menoleh dan di balik kaca yang repak, bayangan bergerak, bukan sosok pasti, hanya siluet yang menempel di ambang jendela. Erik mendesah perlahan, suaranya hampir tidak terdengar. Kita pergi aja. Tapi ketika kami menoleh ke jalur yang kami kira jalan keluar, yang kami lihat bukan jalur yang kami lewati. Desa itu seperti labirin yang berubah, dinding-dindingnya memindahkan jarak dan pintu-pintunya menutup sendiri. Salah satu dari kami, aku tak tahu siapa dulu, mungkin Damar, mungkin Erik, mulai panik. Mereka berlari tanpa arah, menendang tanah, merobek semak, menjerit, namun mereka ingin keluar. Suara itu menggema di antara rumah-rumah kosong. Dan seketika ada respon, sebuah bisikan halus yang seperti mengatakan, "Jangan," tapi dengan nada yang penuh harap. Langkah kaki dari balik jendela terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat, seperti ada yang mengikuti di belakang rumah. Kami mencoba menenangkan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa akal sehat yang ada, dan menuntun mereka berdua menuruni jalan yang sepertinya beraroma air. Ada suara rintik kecil di kejauhan, seperti aliran sungai. Aku ingat kata-kata tua tentang cara paling aman untuk mandi. Temukan suara air, ikuti dia karena sungai tidak berbohong. Dengan perlahan kami mulai bergerak mengikuti suara itu, menempel pada dinding rumah, menaruh telapak tangan di batu dingin untuk menahan diri agar tidak tersesat. Langkah kami berat, kabut semakin menipis, bau Kamboja pun beredar sedikit demi sedikit, seperti sebuah nafas yang akhirnya lepas. Ketika kami menuruni satu gundukan tanah, suara-suara gaib hilang-hilang. Tidak ada ratapan, tidak ada langkah di balik jendela, hanya gemericik air, nyata dan sederhana. Kami mengikuti gemericik itu sampai melihat sebentuk aliran kecil yang mengkilat di bawah cahaya senter kami yang tersisa. Airnya dingin, bening, seolah seperti benda paling nyata di dunia yang berusaha menolong kami. Keluar dari desa itu terasa seperti keluar dari mimpi buruk yang menahan nafasnya. Ketika kami keluar dari jalur yang lebih lebar dan lampu-lampu basecamp terlihat seperti bintang-bintang yang menyelamatkan, aku merasa tubuhku kosong. Kami duduk di tanah, saling bergandengan tangan, tanpa berkata apa-apa, hanya berusaha meyakinkan bahwa kami masih manusia biasa. Namun sesuatu tetap ikut pulang bersama kami. Keheningan yang dalam, bayang-bayang yang tidak mau hilang dari tepi pandangan, dan bau Kamboja yang aneh kadang-kadang masih muncul ketika aku membuka pintu rumah. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku sering terbangun pada jam yang sama, jam ketika kami memasuki hutan. Kadang-kadang aku mencium bau Kamboja di lorong rumah. Kadang ada bisikan halus ketika aku lewat pepohonan dekat rumah. Teman-teman, Erik terus bercanda, pura-pura kuat, tapi matanya kadang kosong. Damar semakin diam saja. Damar semakin diam, sering menatap jauh saat kami berkumpul, seolah dia mendengarkan sesuatu yang hanya dia dengar. Kami mencoba meremehkan semuanya, bilang pada diri sendiri bahwa itu cuma sugesti, ingatan yang terlalu hidup. Tapi ingatan itu bukan sesuatu yang bisa kamu taruh di rak. Di sini ada pesan yang ingin ku ikat di ujung hata. Jangan memilih jalur tidak resmi hanya karena ingin sensasi. Sensasi itu bisa menukar lebih dari keringat dan waktu. Ia bisa menukar rasa aman, tidurmu, dan ketenangan pikiranmu. Malam itu kami mencari cerita seram untuk diceritakan, tapi kami pulang bawa cerita yang tidak hanya menakutkan. Cerita itu menempel, mengikuti, dan kadang-kadang muka motamu tengah malam ketika angin lewat di bawah jendela rumahmu. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu, malam di mana kami tersesat dan menemukan desa yang seharusnya tidak ada. Tapi keanehan tidak berhenti di sana. Aku kira semuanya akan berakhir begitu kami turun dari gunung. Aku pikir itu cuma kejadian mistis sekali lewat yang bisa kami lupakan dengan tidur panjang dan secangkir kopi. Nyatanya, sesuatu dari hutan itu ikut pulang bersama kami. Sesuatu yang tidak terlihat tapi selalu hadir. Hari-hari pertama setelah pendakian terasa aneh. Tubuhku masih pegal,
Tapi bukan hanya itu, aku merasa seperti tidak benar-benar ada di dunia yang sama. Setiap malam, aku mendengar suara lembut di kamar, seperti seseorang menarik napas di sudut gelap. Kadang terdengar langkah perlahan di teras rumah, padahal aku tinggal sendirian. Lampu kamar sering berkedip sendiri, meski instalasi listrik baru diganti 2 bulan lalu. Aku mulai menyalakan radio kecil setiap malam, hanya untuk menutupi suara-suara itu. Tapi radio itu pun kadang mati sendiri, lalu terdengar bisikan pendek di sela suara statis. Kembali. Awalnya aku mengira aku halu, tapi ketika Erik datang ke rumahku 3 hari setelah kejadian itu, aku tahu aku tidak sendiri. Dia kelihatan kusut, matanya cekung, suaranya serak. "Lu ngerasa aneh nggak belakangan ini?" tanyanya waktu itu, dengan nada seperti orang yang takut jawabannya iya. Aku tidak langsung jawab, tapi ekspresiku mungkin sudah cukup jadi jawaban. Erik menghela napas berat, lalu berkata pelan, "Gue dengar langkah orang tiap malam di balkon. Pas gue buka pintu, gak ada siapa-siapa, cuma bau Kamboja." Bau itu lagi, bau yang seharusnya cuma ada di kuburan atau malam tahlilan. Sejak itu kami mulai saling cerita. Damar juga alami hal yang sama. Dia sering terbangun karena ada yang mengetuk jendela kamarnya, padahal kamarnya di lantai 2. Kadang dia melihat bayangan panjang berdiri di depan kaca saat dia sedang bercermin, padahal sendirian. Yang paling menyeramkan adalah saat Damar kirim pesan di grup WhatsApp kami tengah malam. Kulihat dia lagi. Pesan itu dikirim pukul 2.17 malam. Setelah itu tidak ada balasan dari Damar, meski kami berdua langsung panik menelponnya. Nomornya tidak bisa dihubungi. Keesokan paginya, aku dan Erik memutuskan ke rumah Damar. Rumah Damar sepi. Pagar terkunci, tapi pintu depan terbuka sedikit, seperti sengaja tidak ditutup rapat. Kami panggil namanya. Tidak ada sahutan. Saat kami masuk, suasana rumah itu terasa dingin dan lembab. Aneh, padahal siang hari. Bau Kamboja menyengat sekali. Di ruang tamu, ada senter kepala yang dulu kupakai waktu pendakian, tergeletak di meja. Padahal aku yakin aku bawa pulang. Di sebelahnya ada secari kertas kusut bertuliskan tangan Damar. Dia ikut pulang. Aku dengar langkahnya di setiap malam. Aku harus balik ke tempat itu. Mungkin cuma itu caranya. Darahku langsung dingin. Erik pucat pasi. Kami saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari base camp. Seorang warga menemukan tas dan jaket di dekat jalur tidak resmi, jalur yang dulu kami lewati. Barang-barang itu milik Damar, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kami ikut pencarian bersama tim relawan. Hutan itu masih sama, dingin, lembab, dan terasa tidak suka dengan kehadiran manusia. Jalur yang dulu kami lewati terlihat lebih gelap, seperti ditelan tanah. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri, di tengah hutan, kami menemukan jejak kaki yang hanya satu arah. Masuk ke dalam, tidak ada jejak keluar. Jejak itu berhenti di sebuah batu besar yang tumbuh lumut, dan di sana ada sisa-sisa bunga Kamboja yang sudah layu, diletakkan seperti sesaji. Petugas memutuskan pencarian dihentikan setelah 2 hari. Tidak ada tanda, tidak ada tubuh, tidak ada apapun. Seolah Damar menghilang di telan hutan. Tapi aku tahu dia tidak menghilang. Aku tahu dia kembali ke tempat yang memanggilnya, Desa Gondomayit. Malam setelah pencarian itu, aku tidak bisa tidur. Di rumah udara terasa aneh. Pintu belakang berderit pelan padahal tidak ada angin. Aku berbaring sambil menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata. Tapi lalu suara itu datang lagi. Tangisan pelan, seperti dari bawah lantai kamarku. Aku bangkit pelan, memegang senter ponsel, menatap ke bawah meja. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika aku menatap kaca jendela kamarku, aku melihat pantulan bayangan di belakangku. Sosok perempuan berjubah putih, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam menghadap ke arahku. Aku menoleh secepat mungkin. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau Kamboja memenuhi kamar dalam sekejap. Malam itu aku tidak tidur sama sekali.
Pagi harinya, aku menemukan lumpur di lantai dekat pintu masuk. Jejak kaki kecil, telanjang, mengarah dari luar ke dalam, berhenti di sisi tempat tidurku. Sejak itu aku dan Erik sepakat untuk pergi ke seorang sesepuh di desa bawah. Orang tua itu mendengarkan cerita kami tanpa banyak tanya, lalu hanya berkata lirih, "Kalian sudah membuka jalan ke dunia mereka. Desa Gondomayit bukan tempat orang hidup. Sekali melihatnya, mereka akan mengingat kalian. Kalau kalian tidak hati-hati, kalian akan dipanggil kembali." Kata-kata itu menghantui kami berhari-hari. Aku mulai jarang keluar rumah. Aku pasang garam di setiap sudut kamar, menaruh bunga melati kering di pintu, dan tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja, setiap pukul 2 dini hari, aku terbangun karena bau kemboja menyusup lewat jendela. Kadang terdengar ketukan lembut di kaca. Kadang suara perempuan yang berbisik seolah memanggil namaku. "Erik?" Dia coba bertahan, tapi 2 minggu kemudian dia mengirim pesan singkat ke ponselku. "Aku nggak kuat, Man. Dia datang tiap malam. Kadang aku dengar suara damar juga." Sejak malam itu, Erik menghilang. Polisi menemukan motornya terparkir di tepi jalan menuju gunung yang sama. Di dashboard motor terselip sebatang bunga kemboja segar. Aku menulis ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Aku hanya ingin seseorang tahu bahwa desa Gondomayit itu nyata. Ia bukan sekadar legenda, bukan cerita warung kopi. Desa itu ada tapi tidak dipeta. Ia menunggu di balik jalur yang tidak resmi, di balik hutan yang menyesatkan, di tempat di mana orang-orang lupa menghormati batas antara dunia yang hidup dan yang mati. Dan kadang, kalau kau berjalan sendirian di hutan dan mencium bau kemboja yang tiba-tiba datang tanpa alasan, jangan berhenti, jangan menoleh. Karena mungkin itu bukan hanya wangi bunga, itu undangan untuk kembali. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku juga akan dipanggil lagi. Setelah Erik menghilang, hidup terasa seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Orang-orang bilang waktu akan menyembuhkan. Aku bilang waktu hanya memberi ruang bagi ketakutan tumbuh. Hari demi hari berlalu, tapi bayang-bayang malam itu, bayang-bayang desa, bau kemboja, dan suara ratapannya tidak pernah benar-benar menjauh. Mereka menunggu. Mereka menunggu aku lengah. Aku mencoba hidup normal, kerja, nongkrong sesekali, bertemu teman lama. Semua itu seperti topeng yang mulus, diekspresikan di depan orang lain. Tapi aku tahu di balik topeng itu ada mata yang tak mau berkedip. Setiap kali malam datang, aku mengunci pintu lebih rapat, menutup tirai, menyalakan lampu sampai pagi. Namun satu hal tidak bisa aku sembunyikan, panggilan itu. Ia datang dalam bentuk yang berbeda-beda, kadang berupa mimpi, kadang berupa bisikan, kadang berupa rasa rindu yang aneh terhadap tempat yang seharusnya membuat kita takut. Mimpi itu mulai sering. Di dalam mimpi, aku berdiri lagi di jalur tidak resmi. Hutan malam itu seperti papan panggung yang sama, tetapi lebih hening, seperti sebelum pesta dimulai. Angin nyaris tidak bergerak, daun tertempel diam, dan bau kemboja, selalu kemboja, menggantung di udara seperti cairan yang menetes di antara pohon. Di kejauhan, aku melihat cahaya seperti lentera, samar, bergerak mondar-mandir di antara rumah-rumah desa. Ada suara, tapi bukan suara yang kudengar sebelumnya. Suara itu lebih lembut, lebih menggoda. Sebuah lagu lama yang merintih dalam bahasa yang hampir aku kenal, tetapi ada nada-nada yang melukai telinga. Di mimpi itu, aku berjalan sendiri. Langkahku pelan, seolah ditarik oleh sesuatu. Di tiap rumah yang kulewati ada tanda kecil. Sehelai kain putih tersampir di pagar. Sebuah piring kecil berisi air dan bunga kemboja, masih segar, tidak layu. Rumah-rumah itu bukan kosong selamanya. Di balik jendela ada bayangan yang menonton. Terkadang hanya satu, terkadang berkelompok. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Ketika aku mendekat, salah satu jendela menutup perlahan.
Ketukan halus di jendela mulai terdengar dan aku sadar suara itu memanggil bukan tubuhku, melainkan sesuatu yang lebih dalam, memanggil namaku. Kembali, Man, kembali. Suara itu berbisik dan itu bukan dari mulut manusia. Suara itu timbul dari tanah, dari daun, dari rongga-rongga kayu. Aku merasakan panggah di dada, seperti tangan menekan. Aku terbangun berkeringat, jantung berdegup seperti ingin melompat keluar. Di jam dinding, jarum menunjuk 2 pagi. Di luar, sunyi. Di kamar, bau Kemboja samar menempel di udara, seolah mimpi itu menempel juga. Mimpi yang kabur tetapi cukup nyata untuk membuat napasku sesak. Keesokan harinya, aku tidak berani memberitahu orang tua atau kantor. Siapa yang mau percaya? Mereka akan bilang aku stres atau butuh istirahat. Namun aku tidak bisa pura-pura lagi. Malam demi malam, mimpi semakin jelas. Aku mulai melihat wajah di antara bayangan. Wajah-wajah yang setengah manusia, setengah benak. Mata mereka kosong, bibirnya seperti dijahit, tetapi ketika mereka membuka mulut, tidak keluar kata. Hanya hembusan dingin yang membuat rambut di leherku berdiri. Pada suatu malam, ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Aku hampir tidak menjawab, tapi rasa penasaran atau mungkin sesuatu yang lain mendorong jariku. Di layar tertulis 0217. Itu waktu ketika Damar terakhir dilihat mengirim pesan. Ketika aku mengangkat telepon, ada suara. Bukan suara manusia, namun seperti gema di ruang yang luas. Sebuah napas panjang, lalu satu kalimat yang diulang-ulang dengan nada tenang dan datar. Kembalilah. Suara itu memanggil, lebih menuntut sekarang. Ada kebencian tipis di balik nada yang tenang itu, seolah pesan itu bukan permintaan, melainkan perintah. Aku menutup telepon, tangan gemetar. Di dalam rumah, semua lampu menyala, tetapi tidak ada yang bisa melindungi dari gema suara itu. Malam demi malam, suara itu tak hanya memanggil, ia menghancurkan batas-batas kenyataan. Lampu di rumahku berkedip, pintu depan terbuka sedikit sendiri, dan aku menemukan bekas jejak. Jejak-jejak kecil seperti telapak kaki telanjang yang basah, memulai dari ambang, lalu menuju ke dalam kamar. Berhenti tepat di samping tempat tidur. Sekali, 2 kali aku terbangun dan melihat ada kain putih tipis membentang di lantai seperti sisa selendang. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Bahu Kemboja kuat. Kain itu bukan milikku. Teksturnya tidak seperti bahan yang dijual di toko biasa. Ada noda halus seperti tanah kering di salah satu sudutnya. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menunggu rumah ini menjadi markas para hantu. Jadi aku memutuskan pergi ke tempat yang mungkin bisa memberi jawaban. Bukan ke orang sesepuh desa yang sudah kukunjungi sebelumnya, melainkan ke perpustakaan lama di kota. Tempat di mana buku-buku tua berdebu dan orang-orang yang paham cerita-cerita lokal sering berkumpul. Aku berharap di sana ada catatan, legenda, sesuatu yang bisa memberiku penjelasan. Di perpustakaan, seorang pustakawan tua mendengar ceritaku sambil menggosok kacamata. Ia menatapku lama, lalu mengambil satu buku siskin kertas yang hampir rontok, catatan pengembara tua yang menulis tentang jalur-jalur terlarang. Halaman-halaman itu berbau jamur dan beberapa catatan ditulis dengan tinta memudar. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku beku. Sebutan Gondomait muncul berulang kali, diikuti keterangan yang samar namun mengerikan. Desa di antara 2 dunia, tempat roh yang belum berpindah berkumpul. Bahu Kemboja menandakan kedekatan dan mereka mengambil siapa saja yang datang dengan sengaja mencari mereka. Ada juga catatan tentang tanda-tanda panggilan. Bunga Kemboja segar yang diletakkan pada batu tertentu, suara meratap yang menyerupai lagu pengantar tidur, dan lentera-lentera yang bergerak seperti penuntun. Lebih mengerikan lagi, ada tulisan tangan yang berbeda, seperti coretan cepat, yang menyatakan jika ada yang kembali, mereka tidak kembali sendiri. Aku meninggalkan perpustakaan itu membawa buku seperti membawa beban. Kembali ke rumah, aku menaruh buku di meja dan membaca sampai pagi. Semakin ku baca, semakin jelas satu hal. Gondomait bukan hanya tempat, ia sebuah kesadaran yang bisa mengikat jiwa.
Mereka tidak hanya mengajak orang kembali, mereka meminjam orang itu untuk menjembatani antara dua dunia, dan orang yang dipinjam seringkali berubah. Mereka membawa wangi, suara, atau bahkan bayangan tertentu yang tidak bisa dihapus. Malam itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Di tengah malam, ketika aku mencoba tidur dengan lampu menyala seperti biasa, terdengar ketukan keras di jendela. Kupikir itu cuma angin, tapi ketukan itu teratur. 3 kali, jeda, 3 kali lagi. Seperti pola. Aku mendekat hati-hati, membuka sedikit tirai, dan melihat sosok di luar. Dia berdiri tepat di luar jendela, wajahnya tertutup kain putih. Tangannya menempel pada kaca, dan di sela kain, satu mata menatap lurus ke arahku. Mata itu kosong, tapi menempel seperti magnet. Bau Kamboja menyeruak, membuat aku hampir pingsan. Tiba-tiba suara itu berbicara, bukan hanya memanggil namaku, tetapi menyebut nama-nama lain. Damar, Erik, seperti mengumumkan kemenangan. Kalian yang tinggal di sini, kalian terlalu berisik, katanya lembut, seperti mengolok. Kamu pulang, kamu pulang. Dan di akhir ada tawa kecil yang merayap di antara jendela dan tirai. Aku mundur, terjatuh di lantai. Hidungku berdarah sedikit. Entah karena saking tegangnya atau karena sesuatu yang lain. Ketika aku menoleh lagi ke jendela, sosok itu menghilang. Namun di lantai ada jejak yang baru. Satu set jejak kecil menuju ke arah pintu belakang, lalu berhenti begitu saja. Di ambang pintu ada bunga kemboja segar diletakkan rapi. Satu tanda bahwa undangan itu terus aktif. Hingga titik itu aku sadar satu hal yang menakutkan. Gondo Mait tidak hanya memanggil mereka yang pernah ke sana. Ia memanggil siapa saja yang memiliki hubungannya. Yang hadir, menyaksikan, bercerita, atau bahkan mengingat. Kenangan kami menjadi jembatan. Dan jembatan itu sekarang bertanya, siapa lagi yang rela menyeberang? Keputusan datang secara klep. Aku tidak bisa terus bersembunyi, menunggu rumahku dikunjungi satu persatu. Aku harus menghadapi asalnya. Namun menghadapi desa bukan semudah memutuskan. Ada yang berkata bahwa tempat-tempat semacam itu tidak bisa dimusnahkan. Ada yang berkata hanya bisa diakhiri dengan ritual tertentu. Ritual yang memerlukan benda, waktu, dan keberanian. Aku memilih jalan payah. Kembali ke jalur yang dulu kami lalui, mencari titik di mana kami pertama kali melihat Gondo Mait untuk mencoba menuntun arus kembali atau menutup pintu yang telah terbuka. Aku mengajak satu orang yang Kuan gak bisa percaya. Seorang kawan lama bernama Raffi yang kerja di SAR dan punya pengalaman di hutan. Aku tidak bilang seluruh cerita. Aku hanya bilang ada keresahan dan rasa tanggung jawab. Dia datang tanpa banyak tanya, membawa perlengkapan lengkap. Sentra besar, tali, kompas, dan sebuah salib kecil yang dia katakan bisa membantu menenangkan suasana. Kami berangkat saat senja karena memasuki hutan di siang buta membuatnya terlalu mudah dibedakan. Dan di malam terlalu rawan. Kami butuh cahaya senter yang kuat untuk menandai jalur. Jalan masuk ke hutan terasa seperti buku lama yang dibuka lagi. Semuanya familiar dan asing dalam satu waktu. Tiap langkah membawa kembali gema mimpi-mimpi guruku. Bau Kamboja mulai menyusup saat kami semakin masuk. Raffi menetapku, menaruh tangan di bahuku dan berkata singkat, "Kita jangan asal, Man. Kalau ada apa-apa, kita balik. Jangan coba-coba heroik." Kata-katanya seperti tambang pengaman yang mengikat aku pada kenyataan. Kami sampai di titik di mana senter pertama kali mati malam itu. Tanah di sana masih basah. Di antara akar ada batu besar yang sama, tanda yang pernah kami lihat. Dan di atasnya ada bekas bunga Kamboja yang masih sedikit segar. Jantungku memekik. Raffi mengambil napas, lalu melepaskan sebatang korek api kecil. Dia menuliskan sesuatu di udara. Aku tidak tahu apa. Mungkin doa, mungkin instruksi. Lalu kami menyalakan korek, mengarahkannya ke batu, berharap ada reaksi. Semuanya berubah dalam sekejap. Kabut turun seperti tirai. Cahaya senter kami memantul di partikel kabut, membuatnya seperti lautan yang memantulkan bintang. Di sana, di antara kabut, ada sesuatu yang merayap. Siluet-siluet kecil seperti anak-anak bergerombol membentuk lingkaran. Mereka bernyanyi pelan, sebuah lagu yang membuat kulit merinding. Di tengah lingkaran ada sesosok lebih tinggi, perempuan berjubah putih. Tetapi kali ini ia tampak lebih nyata. Wajahnya sedikit rangkat, tidak tertutup oleh rambut. Dan matanya menatap lurus ke arah kami. Mata itu kosong, tapi menempel seperti magnet. Raffi menutup mata sejenak, lalu berbisik, "Tutup mata, jangan menyaksikan." Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu di dalam diriku yang membuatku ingin tahu.
Ingin tahu apa yang mereka tawarkan, seberapa besar kekuatan panggilan itu. Seperti lubang gelap yang menganga dan aku menjulurkan tangan untuk menyentuhnya. Sebelum aku sempat bergerak, lingkaran itu runtuh. Bayangan-bayangan melesat ke ranah kami, melesak dan cepat, bukan untuk menyerah secara fisik, tapi untuk menyentuh. Sentuhan mereka seperti es yang merembas ke tulang, membuat asa hangat hilang. Satu dari bayangan itu menyentuh tubuh Raffi. Dia tersentak, wajahnya berubah pucat, dan seolah ada yang mengambilnya dari dalam. Dia terhuyung mundur, memegang dada dan mencerit, bukan suara biasa, tapi suara yang bercampur deru dan ratap. Aku mencoba menahan dia, tapi lengan Raffi terasa berat seperti ada nyawa yang ditarik keluar. "Kembalilah!" Dia berteriak, suaranya berubah menjadi dering yang nyaring dan liar. "Pergi, pergi!" Kata-kata itu bukan lagi miliknya. Dia seperti alat yang disetir oleh sesuatu yang dari luar. Raffi terjatuh dan dari mulutnya keluar tawa cekikik yang asing. Aku panik menariknya, tapi tiba-tiba tangan-tangan tak terlihat menarik kami ke arah batu besar itu. Bukan memaksa secara kasar, tapi menuntun, mengarahkan. Dalam pusaran itu, aku melihat kilasan. Sebuah rubah dengan jendela terbuka, Damar berdiri di ambang. Dia memandang ke arah kami dengan mata yang tidak sepenuhnya miliknya. Ada senyum yang salah di wajahnya, seperti senyum yang dibuat paksa. Erik berdiri di sampingnya, menunduk, rambut basah, dan dari mulutnya keluar suara yang menyanyikan lagu pengantar yang sama dari mimpi-mimpiku. Aku merasa tubuhku ditarik. Namun di saat yang sama ada naluri yang lebih keras, naluri untuk tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga aku memegang tali yang kubawa. Tali itu seperti satu-satunya jembatan antara duniamu dan dunia lain. Aku menjerit memanggil nama mereka. "Raffi, bangkit, lepaskan!" Suaraku pecah, tapi di dalam ada satu doa sederhana. Jangan biarkan mereka merenggut lebih banyak. Di tengah kegaduhan, suara berbeda muncul. Suara seorang perempuan tua, nyaring dan tajam seperti bel. Dia melangkah keluar dari kabut, bukan sosok dari desa, melainkan seorang wanita bertubuh kurus berkain hitam membawa sesuatu di tangannya. Mungkin lentera. Dia melangkah ke depan, menatap sosok putih di tengah lingkaran. Ada benturan, semacam perundingan yang tak terdengar bagi telinga biasa. Wanita tua itu menapuk batu, menaburkan sesuatu, garam, ambu, lalu berteriak dalam bahasa yang tak kumengerti. Suaranya seperti palu yang dipukul pada pintu yang rapuh. Ada momen ketika semuanya sunyi. Bahkan kabut tampak menahan napas. Perempuan berjubah itu menongak dan untuk sekejap kami bertemu mata. Matanya tidak kosong lagi. Ada kemarahan, ada sedih, ada jutaan jiwa yang ditelan. Dalam seketika itu aku merasa ia bukan musuh semata, tapi korban. Sesuatu yang tak diperbolehkan tenang. Mata itu menatap lurus ke arahku dan aku merasakan bisikan yang bukan lagi mengundang melainkan memohon. Suara itu menembus kepalaku. "Tutup pintu, jangan ulangi." Wanita tua itu menutup ritualnya. Dia mengikat sesuatu di batu, sebuah kain hitam yang diberi simpul kecil. Lalu perlahan-lahan dia meniup entera ke udara. Cahaya lentera menyala, menembus kabut dan membentuk garis yang memisahkan ruang. Bayangan-bayangan kecil mengerang. Satu demi satu mereka menghilang di balik garis tersebut. Ditarik ke tempat yang bukan dunia kami. Perempuan berjubah putih mengangkat tangannya untuk menghalangi. Namun sabuk kain yang diikat pada batu tampak memantul menutup sebuah celah yang baru. Ketika suasana kembali normal, atau setidaknya kembali ke bentuk normal yang kita kenal, aku melihat Raffi bergetar, menangis kecil. Dia memegang dadanya seolah ada yang baru saja lolos dari tenggorokan. Aku terduduk, tubuhku terasa kosong. Wanita tua itu menatapku dan berkata dengan suara yang pecah, "Kalian membuka pintu, bocah." Mereka memanggil dan beberapa menyanggupi. "Kalian harus menutupnya lagi, atau mereka akan mengirim lebih banyak undangan ke dunia kalian." Aku menunduk, menoleh ke batu besar. Kain hitam yang terikat seperti cekungan gelap di area itu dan kabut perlahan-lahan tertiup ke belakang seperti air yang ditarik pulang. Wanita tua itu tidak pergi begitu saja. Dia memberi kami beberapa petunjuk. Ritual sederhana namun menuntut keberanian. Menanamkan sesuatu di titik yang bergetar, membakar bunga kemboja di persimpangan, menuliskan nama mereka yang hilang di daun dan memasukkannya ke aliran sungai supaya jiwa mereka punya tanda untuk kembali. Dia juga memperingatkan satu hal yang menakutkan. Ada yang tidak bisa dipulihkan. Beberapa jiwa tidak mau pulang dengan cara biasa. Mereka menemukan kenyamanan di sana, di antara rumah-rumah yang hampa, dan mereka menjadi penjaga yang menipu. Mereka turun ke dunia untuk menarik orang lain yang punya bekas perjumpaan, orang yang pernah menyentuh atau dikenangkan. Kami pulang setelah fajar, membawa sisa-sisa ritual.
kain hitam dari batu, sebatang lentera kosong, dan rasa bersalah yang lebih berat. Di perjalanan pulang, Raffi menangis pelan. Bukan hanya karena dikeroyok bayangan, tapi karena dia sadar bahwa dia hampir menjadi alat. Aku sendiri merasa kosong. Ada rasa lega karena kami bisa menahan serangan malam itu, tapi ada juga kepahitan. Kami tidak yakin sudah menutup semuanya. Wanita tua itu bilang pintu ditutup, tapi jembatan masih ada. Membukanya memerlukan pentuhan, menutupnya memerlukan usaha yang konstan. Hari-hari berikutnya penuh kewaspadaan. Aku menaruh tanda-tanda kecil di rumah, garam di ambang, paku dan tirai, dan kaca-kaca dengan tulisan sederhana. Tapi yang paling penting, aku mulai menulis. Menulis untuk merekam semua yang terjadi, menyebarkan peringatan, menuliskan nama mereka yang hilang agar siapapun yang menemukan bisa mengingat dan merawat. Setiap malam sebelum tidur, aku membaca doa kecil yang ditunjukkan wanita tua itu. Terkadang itu membantu, terkadang tidak. Bau kemudian masih muncul, tapi tidak sekuat dulu, sebagian besar mungkin karena aku menumbuhkan kecurigaan dalam diri. Namun ada satu hal yang tidak bisa aku hentikan. Suara-suara kecil, detik-detik di mana aku merasa bukan sendiri. Sekali, aku pulang dan menemukan secarik kertas tergantung di gagang pintu. Tulisan di sana, pendek, rapi, menggunakan tinta yang tak pernah kulihat. Jangan pernah menuliskan semua, mereka suka dibaca. Kalimat itu membuatku merinding sampai tulang belakang. Siapa yang menulis? Apakah mereka di sini? Apakah mereka membaca? Sejak itu aku berhenti menunjukkan semua catatan kepada orang lain. Aku mulai memilih siapa yang kutaruh percayaan. Beberapa teman menjauh, mungkin karena takut, mungkin karena tidak percaya. Yang lain menawarkan bantuan, tapi aku menolak. Aku tidak mau menambah daftar orang yang dipanggil. Di malam-malam sepi, aku masih mendengar bisikan. Tapi sekarang ada perubahan. Suara itu terkadang memanggil nama-nama yang tak kukenal. Aku tak tahu apakah itu tanda bahwa desa itu mulai membaca daftar nama baru, mencari orang untuk dipanggil, atau apakah itu hanya ilusi. Waktu terasa rapuh. Kadang aku merasa kesepian bukan karena sendiri, tetapi karena ngeri. Aku takut ketika mereka mulai menyukai keberadaanku. Ada satu malam yang tak akan pernah kulupakan. Saat hujan deras dan petir mengoyak langit, aku terjaga karena suara langkah di luar. Kali ini bukan ketukan biasa. Ada langkah-langkah berat, seperti seseorang yang membawa sesuatu besar. Aku mengintip dari celah tirai dan melihat sebuah pemandangan yang membuat nafasku membeku. Di tengah hujan, sebuah bayangan besar berdiri, bukan seperti yang pernah kutemui. Ia seperti sosok berjubah yang besar, punggungnya menutupi langit, dan di belakangnya berderet bayangan-bayangan kecil yang menunduk. Sosok besar itu seperti memegang kendali, seperti komandan yang mengumpulkan anak buah. Ia mengangkat tangan, dan bayangan-bayangan kecil itu menoleh, semuanya melihat ke arah rumah-rumah di desa. Mataku menangkap satu detail yang membuat seluruh tubuhku kaku. Di antara bayangan-bayangan itu, aku melihat siluet yang sangat mirip dengan Damar, lagi-lagi berdiri tanpa ekspresi, sebagai pengawas. Aku menutup tirai dan berdiri terpaku. Jantungku menjerit di dalam. Di saat itu aku sadar satu kebenaran yang paling pahit. Menutup pintu tidaklah cukup. Kita bisa menambal celah, kita bisa menundukkan bayangan untuk sementara, tetapi ada kekuatan di sana yang mencari celah lain. Mereka belajar. Mereka menunggu siapa yang lapar untuk cerita, siapa yang lapar untuk sensasi, siapa yang membuka kembali pintu dengan langkah penasaran. Dan lebih menakutkan lagi, mungkin suatu hari aku tidak akan bisa menahan rasa penasaran itu sendiri. Bab ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan janji. Aku akan terus menulis, terus mengingatkan, terus mencoba menutup apa yang pernah kami buka. Namun aku tahu ini bukan pekerjaan satu orang atau bahkan satu komunitas. Ini adalah sesuatu yang melekat pada cerita itu sendiri. Setiap kali kita bercerita kembali, kita menghidupkan sedikit dari desa itu. Ia tumbuh dengan cerita, dengan ingatan, dengan bau kemboja yang disebar dari mulut ke mulut. Di sudut kamar, di bawah cahaya lampu yang kusatap, aku menaruh kain hitam kecil yang dibawa wanita tua itu. Aku menulis di buku catatan, jangan pergi sendiri. Jangan cari. Jika kau pernah melihat, tutup mulutmu, tutup juga jalanmu. Aku menaruh pena, menutup buku, lalu menatap ke jendela yang menampilkan malam hujan. Dari kejauhan, di balik kabut dan rintik, terdengar ratapan halus. Sebuah lagu pengantar yang berulang-ulang. Aku menarik selimut hingga dagu, menahan nafas, dan berdoa agar suara itu tidak memanggil namaku.
Ada waktu di mana aku berpikir semua ini akan berhenti. Bahwa setelah wanita tua itu menutup pintu, setelah ritual dilakukan, setelah aku menulis semua pengalaman dengan tujuan memberi peringatan, Gondomait akan hilang. Tapi ternyata tidak. Mungkin karena aku masih menulis, mungkin karena aku masih mengingat, atau mungkin karena sesuatu di sana belum puas. Beberapa bulan setelah malam itu, kehidupanku mulai tampak normal lagi. Tidak ada lagi ketukan di jendela, tidak ada lagi bau kemboja di kamar. Tapi keheningan itu tidak terasa seperti damai. Rasanya seperti tenang yang dipaksakan. Seperti hutan yang sunyi karena semua hewan bersembunyi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mulai bermimpi lagi. Tapi mimpi-mimpiku berbeda sekarang. Aku tidak melihat hutan, tidak melihat sosok putih, tidak mendengar tangisan. Aku hanya melihat satu hal, jalan panjang yang lurus, berkabut tebal, dan di ujungnya ada siluet seseorang berdiri diam. Setiap mimpi, jarak antara aku dan siluet itu semakin dekat. Awalnya aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi di malam keempat, aku menyadari sesuatu yang membuatku hampir muntah. Wajah itu milikku sendiri. Aku terbangun dengan nafas memburu, dan di udara kamar yang lembab, aku mencium bau samar kemboja. Bau itu tidak datang dari luar jendela, ia datang dari dalam, dari bawah tempat tidur. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan ponsel dan menunduk. Ada sesuatu di sana. Gulungan kain putih seperti sisa kain kafan, sedikit basah dan meneteskan air keruh ke lantai. Aku mundur perlahan, tak berani menyentuhnya. Tapi ketika cahaya ponsel menyorot bagian ujung kain itu, aku melihat ada tulisan samar di sana. Tulisan seperti dibuat dengan jari yang dicelup darah. Sudah waktunya pulang. Aku hampir menjatuhkan ponsel, nafasku pendek. Tidak, bisikku pelan, seolah bisa menolak. Aku tidak akan kembali. Tapi di dalam dadaku, aku tahu kata-kata itu sia-sia. Gondomait tidak menawarkan pilihan. Malam berikutnya, suara-suara mulai kembali. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada ratapan atau tangisan. Hanya suara langkah kaki kecil seperti anak-anak yang berlari di atas genting rumah. Kadang terdengar tawa pelan. Tawa yang bukan milik manusia, tawa yang berhenti tiba-tiba seperti tercekik. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu justru terasa dari dalam kepala. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 2:17, waktu yang terus muncul sejak Damar menghilang. Tepat di detik itu, listrik rumah padam. Dalam kegelapan total, aku mendengar suara pintu depan terbuka dengan lambat, sangat pelan. Seolah tangan tak terlihat sedang berusaha tidak menimbulkan suara. Aku diam membatu di kamar, tapi suara langkah itu terus bergerak. Dari ruang tamu ke lorong, dari lorong ke depan kamar. Ketika langkah itu berhenti di depan pintu, udara menjadi dingin. Aku bisa mendengar nafas. Nafas bukan nafasku. Sesuatu berdiri di seberang pintu. Diam, hanya bernafas. Lalu terdengar ketukan kecil, lembut 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tidak menjawab, tidak bergerak. Lalu suara itu berbicara. Suara yang berat tapi lembut, seperti berbisik dari dalam tanah. "Man, buka pintunya. Kita nunggu kamu. Jangan lama. Damar juga udah di sini." Aku menutup telinga, menahan tangis. Kalian bukan mereka. Tapi suara itu hanya tertawa pelan, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. "Kalau bukan kami, siapa yang tahu nama panggilan waktu kecilmu, Man?" Aku terpaku. Tidak mungkin sesuatu selain Erik tahu nama itu. Tidak mungkin. Tapi saat aku mulai berpikir membuka pintu, terdengar suara keras dari luar, seperti benda berat dijatuhkan. Aku menahan nafas, menunggu, sunyi. Lalu terdengar suara langkah menjauh, makin lama makin hilang. Paginya,
aku temukan di depan pintu seikat bunga kemboja segar basah oleh embun pagi. Di antaranya terselip potongan foto lama. Aku, Erik, dan Damar saat pertama kali mendaki gunung. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu ingin semuanya selesai, datang ke base camp jam 7 malam. Sendirian, bawa kain hitam itu. Aku tahu betul itu pesan gila, tapi sesuatu dalam diriku mendorong untuk datang. Entah karena penasaran atau karena aku ingin mentuntaskan semuanya. Aku bawa kain hitam yang dulu diikat ke wanita tua itu pada batu dan berangkat menjelang senja. Base camp sepi, tidak ada pendaki, tidak ada penjaga. Hanya seorang obor kecil menyala di dekat papan kayu. Di sampingnya ada seseorang berdiri. Seorang wanita tua, tapi bukan wanita yang sama dengan yang menolong kami dulu. Matanya keruh, tapi suaranya jelas. Kamu bawa kain itu? Aku mengangguk pelan, menyerahkan kain hitam itu. Wanita itu membuka gulungannya, lalu mendengus. Kain ini sudah rusak, penutupnya sobek, pintu itu tidak tertutup rapat. Jantungku mencelos. Lalu aku harus bagaimana? Wanita itu menatap ke arah hutan. Kalau kamu benar-benar ingin mengakhirinya, kamu harus kembalikan apa yang mereka ambil dan apa yang kamu ambil. Aku tidak ambil apapun, tapi dia hanya tersenyum. Kamu ambil sesuatu dari mereka, nyawa yang seharusnya tertinggal. Mereka ingin keseimbangan. Satu yang hidup harus mengganti yang mati. Aku tidak paham sepenuhnya maksudnya, tapi aku tahu apa yang dia inginkan. Aku harus kembali ke desa Gondomayat. Malam itu, aku menyalakan senter dan mulai menapaki jalur lama itu lagi. Hutan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Adara di sana seperti menahan nafas. Di tengah perjalanan, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Sebatang pohon besar dengan ukiran nama di kulit batangnya. Damar, Erik, dan Man. Ukiran itu terlihat baru, seperti baru saja dibuat semalam. Bau kemboja muncul lagi. Kali ini begitu kuat, sampai aku hampir muntah. Kabut turun cepat. Senterku bergetar dan redup. Aku terus berjalan, walau lutut terasa lemas. Di tengah jauh, samar-samar aku melihat cahaya. Lentera-lentera kecil menari di antara pepohonan, seolah memanggilku mendekat. Dan di balik kabut itu, aku melihatnya lagi. Desa itu. Rumah-rumah tua, jalan tanah, sumur di tengah lapangan, semuanya masih sama seperti dalam ingatanku. Tapi kali ini tidak sepi. Di depan rumah-rumah itu berdiri sosok-sosok samar. Tubuh manusia tanpa wajah, sebagian seperti asap, sebagian tampak padat. Mereka berdiri diam, menghadap ke arahku. Tidak bergerak, tapi aku tahu mereka melihat. Di tengah desa, di dekat sumur, ada 3 sosok berdiri. Damar, Erik, dan satu lagi, aku. Atau sesuatu yang memakai wajahku. Aku hampir tidak bisa bernafas. Sosok itu tersenyum, senyum yang kaku seperti wajah boneka. Lalu dia berbicara dengan suara yang sama persis denganku. Kamu akhirnya pulang. Aku mundur, tapi tanah di bawah kakiku terasa seperti tangan yang mencingkram, menahan langkahku. Kamu sudah lama pergi, tapi tubuhmu belum kembali. Sekarang waktunya berganti. Aku berteriak, tapi suaraku tertelan kabut. Sosok itu melangkah maju, menembus udara, dan aku bisa merasakan hawa dingin menembus kulitku. Di saat itu, aku mendengar suara dari arah sumur. Suara wanita yang dulu aku temui, yang menolong kami menutup pintu. Suaranya keras, menggema di antara kabut. Jangan biarkan dia menggantikanmu. Tutup pintunya sekarang. Dia tahu bagaimana, tapi naluri membuat aku menanjapkan kain hitam yang kubawa ke tanah. Aku mencengkeramnya, membisikkan doa apapun yang kuingat, bahkan ayat-ayat yang setengah lubah. Udara bergetar, tanah bergetar, kabut memutar. Sosok-sosok di cikilingku berteriak dengan suara serentak, tinggi, menusuk telinga. Sosok yang menyerupai diriku menjerit. Tubuhnya pecah jadi abu putih yang terhempas ke angin. Aku pingsan. Ketika aku terbangun, aku sudah di pinggir hutan. Fajar baru menunjuk. Kain hitam itu terbakar separuh. Lentera-lentera di desa lenyap. Tidak ada kabut, tidak ada bau kemboja.
Aku berjalan pulang dengan kaki gemetar dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa ringan. Tapi bukan damai, lebih seperti seseorang yang lolos dari sesuatu yang menunggu. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan diam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Aku tidak pernah lagi mendaki gunung, tidak pernah lagi menulis tentang hal-hal mistis. Tapi meskipun aku berhenti menulis, cerita itu tidak benar-benar berhenti. Satu malam ketika aku menutup laptop dan mematikan lampu, aku melihat pantulan kaca di jendela. Di sana, di belakangku, ada sosok yang berdiri diam. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan di tangannya kain hitam yang sama sekarang utuh kembali. Bau Kamboja memenuhi kamar, dan di luar terdengar suara anak kecil tertawa pelan. "Kamu sudah pulang, Man?" Sudah hampir setahun berlalu sejak malam itu. Malam di mana aku menutup pintu ke desa Gondo Mayit. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi mimpi tentang hutan, tidak ada lagi bau Kamboja yang muncul tanpa sebab. Tapi ternyata aku salah. Yang berhenti bukan gangguannya, melainkan peringatannya. Sejak kejadian itu, aku pindah rumah. Aku meninggalkan kota tempat semua mimpi buruk itu dimulai. Rumahku sekarang di pinggiran desa kecil di Jawa Tengah, jauh dari gunung dan hutan. Aku sengaja mencari tempat terbuka, di mana aku bisa melihat jauh, memastikan tidak ada sosok putih berdiri di balik pepohonan. Awalnya semuanya terasa normal. Aku mulai kerja lagi, menulis sedikit untuk mengisi waktu. Tapi entah kenapa setiap aku mencoba menulis tentang hal lain, pikiranku selalu kembali ke Gondo Mayit. Seolah tempat itu masih menahanku di dalam ceritanya. Pertanda pertama, semua mulai lagi pada suatu malam yang tenang. Angin berhembus pelan, suara jangkrik terdengar dari sawah. Aku sedang duduk di depan laptop, menulis cerita baru, bukan tentang gunung, tapi kisah cinta remaja. Lalu tiba-tiba, kursor di layar bergerak sendiri. Kalimat yang muncul perlahan, huruf demi huruf. "Kamu tidak boleh lupa." Aku terpaku. Ku tutup laptop secepatnya, tapi huruf-huruf itu terus muncul bahkan setelah laptopku padam. Layar masih menyala redup menampilkan satu kata terakhir. Pulang. Aku matikan listrik rumah malam itu, berharap itu hanya gangguan teknis. Tapi setelah itu, setiap aku menulis, apapun topiknya, selalu ada kalimat aneh yang muncul di sela-sela tulisanku. Pesan yang seperti diketik tangan tak terlihat. Kadang hanya satu kata, kadang kalimat panjang. Dia menunggu di sumur. Jangan biarkan bayangannya masuk. Damar belum pergi. Dan tiap kali aku membaca pesan itu, aroma Kamboja samar mulai muncul dari sudut ruangan. Cermin yang berbohong. Aku mencoba mengabaikan semua itu, tapi lalu kejadian berikutnya membuat aku benar-benar takut. Pagi itu aku sedang bercukur di depan cermin kamar mandi. Cermin besar, baru kupasang seminggu sebelumnya. Saat aku mengusap busa di wajah, aku melihat sesuatu di pantulan belakangku. Sosok perempuan, rambut panjang, berdiri di depan pintu kamar mandi. Wajahnya kabur, seperti tertutup kabut. Ketika aku membalikkan badan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ketika aku menatap lagi ke arah cermin, sosok itu masih ada. Kali ini lebih dekat, tepat di belakangku. Rambutnya menetes air, wajahnya separuh busuk seperti terendam lama di air kotor. Dan dari mulutnya keluar suara lirih. "Kamu belum menutup semuanya, Man." Aku menghantam cermin itu hingga pecah. Tapi pantulan terakhir sebelum pecahan kaca jatuh bukan wajah tuh. Itu wajah Erik.
dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Tanda di dinding. Setelah kejadian itu aku tidak berani tidur di kamar utama. Aku pindah ke ruang tengah membawa semua barangku. Tapi pagi hari saat aku melihat ke dinding kamar yang kutinggalkan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berhenti. Ada tulisan besar di dinding, seperti ditulis dengan lumpur gelap. Pintu belum tertutup. Aku langsung pergi ke desa bawah mencari dukun atau orang pintar yang bisa membantu. Setelah beberapa kali ditolak, akhirnya aku menemukan seorang lelaki tua. Orang kampung memanggilnya Mbah Rengga. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam tapi tenang. Setelah mendengarkan ceritaku, dia hanya berkata pelan, "Kamu bukan dikutuk, kamu terikat." Dia kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kamu pikir kamu keluar dari Gondomayit, padahal mereka hanya memindahkan batasnya. Sekarang mereka ikut dimanapun kamu pergi." Aku bertanya, "Bagaimana caranya memutus?" Mbah Rengga menjawab dengan suara rendah, "Tidak bisa diputus, tapi bisa diganti. Selama belum ada yang menempati tempatmu di sana, mereka akan terus mencarimu." Aku tidak langsung mengerti maksudnya, tapi semakin aku memikirkannya, semakin terasa menakutkan. Mereka butuh pengganti. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara ketukan dari depan rumah. Lembut tapi ritmis. Tok, tok, tok. Aku tidak berani buka pintu. Tapi suara itu berhenti sendiri. Lalu tiba-tiba terdengar langkah kaki dari atap, cepat berlari seperti anak-anak bermain. Aku diam di bawah meja menatap ke arah pintu. Kemudian jendela di ruang tengah bergetar. Dari luar bayangan seseorang berdiri, tubuhnya tinggi, kurus, wajahnya menempel di kaca. Aku berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di sana suara-suara mulai berdatangan dari semua arah. Tangisan perempuan, tertawa anak kecil, dan suara berat seperti seseorang memanggil dari dasar air. "Man, waktunya pulang." Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar langkah kaki pelan mendekati pintu kamar mandi. Lalu suara kuku menggores kayu perlahan berulang-ulang. "Kami sudah menjemputmu." Aku menutup telinga, memejamkan mata, membaca doa apapun yang kuingat. Saat kubuka mata lagi, semuanya hening. Aku tidak tahu berapa lama aku diam di sana. Pagi harinya, aku menemukan bekas goresan di pintu. Bentuknya seperti tulisan aneh, tapi jika dilihat dari jauh, membentuk angka 5. Aku tidak tahu maksudnya, tapi entah kenapa aku merasa seperti sedang dihitung. Beberapa hari setelah itu, aku kembali menemui Mbah Rengga. Kali ini, dia tampak tegang. Mereka semakin dekat. Dia lalu bercerita tentang legenda lama yang tidak pernah diceritakan ke orang luar. Desa Gondomayit dulunya adalah tempat persembunyian bagi mereka yang meninggal tidak wajar, korban wabah dan kutukan. Warga setempat melakukan ritual pemisahan dunia. Desa itu dihapus dari peta agar roh-rohnya tidak gentayangan. Tapi jika seseorang menemukan jalannya secara tidak sengaja, maka batas itu terbuka kembali. "Dan kamu, Nak," katanya menatapku sejahar, "kamu bukan hanya menemukan jalannya, kamu melewatinya, kamu membuka gerbangnya." Aku hanya bisa diam. Mbah Rengga memberiku sebotol air dan segenggam bunga melati kering.
Kalau mereka datang lagi, taburkan bunga ini di depan pintu dan sebutkan 3 nama yang hilang di sana. Itu satu-satunya cara menunda mereka. Aku pulang dengan tangan gemetar. Malamnya, seperti sudah ditakdirkan, suara itu datang lagi. Ratapan lembut dari luar jendela. Aku taburkan bunga melati seperti yang diberitakan Mbah Rengga sambil berbisik. Damar, Erik, aku memaafkan kalian. Tapi suara itu tidak berhenti, justru makin keras. Tiba-tiba, bunga yang kutabur berterbangan sendiri, seolah ditiup angin dari dalam rumah. Dari bayangan di dinding, aku melihat 3 sosok muncul perlahan. Damar, Erik, dan satu sosok lain, perempuan berjubah putih yang selalu kulihat dalam mimpi. Dia tersenyum, menunjuk ke arahku dan berkata dengan suara yang membuat darahku berbeku. Sekarang giliranmu menunggu di sana. Kabut muncul di dalam rumah, menelan semua cahaya. Aku berlari mencoba keluar lewat pintu belakang, tapi dunia di luar tidak lagi seperti rumahku. Di depanku terbentang jalan tanah berlumut, dan di kejauhan terlihat rumah-rumah tua. Lentera genteng kuning berayun pelan. Suara gamelan samar terdengar. Aku mengenali tempat itu seketika. Gondomahit. Aku mencoba berbalik, tapi di belakangku sudah tidak ada rumah, hanya hutan dan kabut. Dan di depan, Damar dan Erik berdiri menungguku. "Selamat datang," kata mereka bersamaan. "Sekarang kamu yang akan menjaga pintunya." Aku tidak tahu bagaimana menulis akhir dari kisah ini. Jika seseorang membaca tulisan ini suatu hari nanti, mungkin aku sudah bukan aku lagi. Mungkin aku sudah menjadi bagian dari desa itu, bagian dari mereka yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan jika kau, pembaca, suatu malam mencium bau kemboja yang datang tanpa alasan, lalu mendengar suara langkah kecil di atap rumahmu, jangan buka jendela. Jangan sebut namaku. Karena jika kamu melakukannya, pintu itu akan terbuka lagi. Dan aku yang akan datang menjemputmu. Tak ada yang tahu kapan tepatnya aku berhenti menjadi diriku. Atau mungkin aku tidak pernah berhenti, hanya berpindah tempat. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa keluar dari sana malam itu. Setelah kabut menelan tubuhku dan suara gamelan semakin keras, segalanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah tergeletak di sebuah jalan kecil di antara pepohonan. Fajar baru muncul dan udara dingin menggigit kulitku. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku tidak mengenali apapun di sekitarku. Jalannya bukan jalur ke gunung, bukan pula ke rumahku. Tidak ada sinyal di ponsel dan jam tanganku berhenti di pukul 2:17 menit. Aku berjalan tanpa arah, mencoba mencari tanda kehidupan. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah rumah tua di pinggir jalan. Dari luar terlihat sepi, tapi di dinding depan rumah itu terpaku papan kayu bertuliskan Pos Base Camp Pendaki, Jalur Gunung Lembah Sari. Aku membeku. Base camp itu seharusnya sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Aku pernah membaca berita tentang pendaki yang hilang di jalur ini, tapi itu lama sekali. Ketika aku melangkah lebih dekat, suara seseorang terdengar dari dalam rumah. "Mas, dari mana?" Aku menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di depan pintu, mengenakan jaket tebal. Matanya tajam, tapi ramah. "Aku tersesat, Pak," jawabku gugup. "Tadi malam aku bangun di jalan ini. Aku nggak tahu ini di mana." Laki itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu bisa bangun di sini, berarti kamu dipanggil lagi." Aku merinding. Maksudnya dipanggil lagi?
Dia tidak menjawab, hanya menunjuk ke dalam rumah. Masuk dulu. Cerita di luar gak baik kalau belum terang. Aku mengikuti, meski jantungku berdetak kencang. Di dalam ada perapian kecil, beberapa foto pendaki di dinding, dan aroma kayu terbakar. Tapi di antara semua foto itu, satu foto membuat aku hampir pingsan. Itu foto aku, Erik, dan Damar. Diambil waktu pendakian pertama kami bertahun-tahun lalu. Tapi di bawah foto itu tertulis tanggal dan catatan kecil. Tim pendaki Gondo Mayit hilang di jalur tak resmi 2018. Tanganku gemetar. Tak, ini foto saya. Tapi lelaki itu menatapku datar. Aku tahu, karena aku yang bantu cari kalian waktu itu. Suasana jadi sunyi. Hanya suara kayu yang berderak di perapian. Waktu kami temukan jalurnya, kami cuma nemu sisa tenda dan beberapa barang. Ada satu tas berisi kamera. Di dalamnya ada foto ini. Tapi kalian bertiga nggak pernah ditemukan. Aku menelan ludah. Tapi aku balik, Pak. Aku selamat. Dia menetapku lama, lalu berkata lirih. Mas, kamu yakin? Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku. Di dada, jantungku berdebar tak wajar. Aku menatap telapak tanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Kulitku pucat seperti mayat. Tidak ada denyut nadi, nafasku tidak mengembun di udara dingin. Aku masih hidup, bisikku pelan mencoba meyakinkan diri. Tapi lelaki itu menggeleng. Mereka memang suka bikin bingung, Mas. Kadang yang keluar dari hutan bukan orangnya lagi, tapi bayangannya. Aku berdiri, panik. Tidak, aku bukan bayangan. Aku pulang. Aku menulis semuanya. Aku menulis? Lelaki itu memotong kata-kataku. Jadi kamu yang kirim cerita ke si Polman dulu, itu? Aku membeku. Dia melanjutkan. Aku baca kisahmu waktu itu. Tapi ada yang janggal. Ceritanya berhenti di bab 5. Setelah itu gak ada lagi kabar dari pengirimnya. Akun pengirim menghilang. Semua file dihapus. Tapi mata tegalnya menatapku tajam. Tapi seminggu kemudian cerita yang sama dikirim orang dari alamat email berbeda, dengan satu bab tambahan, bab ke-6. Ditulis dengan gaya yang sama, tapi di akhir ceritanya pengirim menulis, akhirnya aku pulang. Aku mundur pelan, bulu kudukku berdiri. Aku gak pernah kirim bab 6. Lelaki itu berdiri, langkahnya berat. Mas, mungkin kamu gak sadar, tapi yang di depan saya ini bukan orang hidup. Aku berlari keluar rumah sekuat naga. Angin berhembus kencang dan kabut turun perlahan. Di belakangku suara lelaki itu masih mengemah. Kalau kamu masih bisa dengar, cepat kembali ke tempat kamu ditemukan. Hanya di sana kamu bisa tahu kamu siapa sebenarnya. Aku terus berlari sampai nafasku habis. Jalanan menurun membawa ke sebuah sungai kecil. Di tepi sungai itu, aku melihat sesuatu. Sebatang batu besar tertutup lumut dengan 3 nama terukir samar. Damar, Erik, Man. Nama yang sama dengan yang pernah aku lihat di hutan dulu. Tapi kali ini di bawahnya ada tambahan. Ditemukan 2018, dikuburkan tanpa jasad. Aku jatuh berlutut. Semua memori seolah pecah dalam kepalaku. Malam kabut, sosok di desa, suara Erik yang memanggil, bayangan yang menyerupai diriku sendiri. Mungkin aku memang tidak pernah keluar dari sana. Mungkin yang menulis cerita-cerita itu bukan aku yang hidup. Dan saat pikiran itu muncul, udara sekitar aku menjadi dingin. Dari balik kabut, 2 sosok muncul perlahan. Erik dan Damar, mereka tersenyum. Akhirnya sadar juga, Man. Aku menatap mereka, air mata bercampur takut. Kalian, ini apa semua? Kenapa aku? Erik melangkah mendekat. Kamu yang paling keras kepala. Kamu pikir bisa kabur dari Gondo Mayit hanya dengan doa dan kain hitam? Damar menimpali.
Pintu itu bukan untuk keluar, tapi untuk berganti. Kamu sudah menutupnya dengan dirimu sendiri di sisi lain. Yang hidup cuma bayanganmu, dan sekarang bayangan itu sudah tahu kebenarannya. Aku yang berteriak, tapi tubuhku tak bergerak. Kabut mulai naik dari tanah, melingkar di kakiku seperti tangan yang menahan. Sudah waktunya, Man, kata Damar lagi. Desa itu menunggu penjaga barunya. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana. Erik menyanyi. Bukan kamu yang memilih, Man. Mereka yang memilih. Kabut semakin tebal. Dari dalamnya, suara perempuan lembut terdengar. Suara yang sama seperti di hutan dulu. Suara dari wanita berjubah putih. Setiap cerita harus punya akhir. Dan akhirmu ada di Gondonait. Aku mencoba berlari, tapi dunia di sekitarku mulai berubah. Pohon-pohon membusuk, tanah menghitam, ada berbau busuk dan basah. Dalam sekejap, aku kembali berdiri di tengah desa itu. Rumah-rumah tua, sumur di tengah lapangan, dan lentera-lentera kuning bergoyang di angin. Di bawah sumur, aku melihat bayangan wajahku sendiri, menatap dari air yang tenang. Tapi, bayangan itu tersenyum, senyum lebar yang bukan milikku. Sekarang kamu tahu siapa yang menulis bab ke-6. Air sumur bergejolak, suara gamelan mulai terdengar lagi. Langit memerah dan kabut menelan semuanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Beberapa minggu kemudian, warga di desa bawah melaporkan melihat cahaya aneh dari arah hutan. Petugas yang dikirim tidak menemukan siapapun, hanya sebuah buku catatan bahasa yang tertinggal di batu tepi sungai. Halaman-halamannya penuh tulisan yang berantakan, tapi di halaman terakhir tertulis satu kalimat jelas dengan tinta hitam pekat. Desa Gondonait bukan legenda. Aku masih di sini. Dan di bawahnya 3 tanda tangan. Damar, Erik, Man. Kalau suatu hari kamu mendaki gunung dan menemukan jalur kecil yang tidak ada di peta, jangan sekali-kali menuruni jalur itu, meskipun kamu yakin itu jalan pintas. Karena mungkin di ujung jalan itu, ada desa yang menunggu. Desa yang tidak ada di dunia manusia. Dan kalau kamu mencium bau kemboja di tengah hutan, berbaliklah. Sebelum aku yang menyambutmu. Sudah hampir sebulan sejak kabar terakhir tentang aku muncul, atau tentang sesuatu yang menyerupai diriku. Setelah kejadian itu, masyarakat sekitar gunung menolak berbicara tentang Gondonait. Para pendaki yang lewat jalur resmi dilarang keras mengambil rute memutar ke sisi timur gunung, tempat di mana desa goib itu dulu disebut-sebut berada. Tapi seperti biasa, larangan selalu mengundang rasa penasaran. Hingga suatu malam, seorang jurnalis muda bernama Raffi datang ke base camp lama, membawa rekaman, peta, dan buku lusuh yang ditemukan di tepi sungai. Buku yang berisi catatan terakhir Man, Damar, dan Erik. Raffi tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, cerita itu cuma legenda yang dilebih-lebihkan oleh warga. Ia ingin menulis kisah faktual tentang mitos Gondonait dan mungkin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Namun malam itu menjadi malam terakhir Raffi terlihat oleh siapapun. Catatan di bawah ini ditemukan di antara barang-barang Raffi. Tak diketahui siapa yang menuliskannya, tapi tulisan tangannya berubah di tengah-tengah, seperti 2 orang berbeda menulis dalam buku yang sama. Catatan lapangan hari pertama. Aku tiba di base camp pukul 17.40. Udara lembab, kabut mulai turun dari arah hutan. Penjaga base camp yang tersisa, seorang bapak tua bernama Seno, menatapku lama sebelum berkata, "Kalau kau cuma mau menulis, tulislah dari luar. Jangan masuk ke jalur itu." Aku pura-pura tertawa, tapi sebenarnya kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku merasa seperti sedang diingatkan sesuatu yang tidak aku pahami. Malam ini aku akan bermalam di sini, lalu besok pagi masuk lewat jalur timur.
jalur yang katanya tidak resmi. Catatan hari kedua. Aku mulai berjalan pukul 08. Jalurnya sempit, tertutup semak. Suara serangga nyaring sekali. Sekitar pukul 0.10, aku mencium sesuatu. Bau wangi yang aneh, seperti bunga kemboja. Kupikir cuma kebetulan, tapi semakin lama aku berjalan, baunya semakin kuat. Aku mencoba merekam, tapi setiap kali aku menyalakan kamera, gambarnya langsung bergetar. Layarnya berkedip, muncul tulisan aneh, kembali. Aku berhenti sebentar, menatap ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa, tapi dari kejauhan, aku mendengar gamelan, lembut seperti datang dari balik kabut. Catatan hari kedua pukul 13.12. Aku menemukannya. Desa itu, rumah-rumah tua berjajar rapi, sebagian sudah roboh. Tidak ada suara manusia, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang memperhatikan. Aku melangkah pelan ke tengah desa, menemukan sumur tua yang disebut dalam cerita itu. Di dinding sumur ada tulisan yang hampir hilang, tapi masih bisa kubaca. Yang menulis akan kembali. Aku mulai merasa tidak enak. Aku membuka buku lusuh yang kubawa. Catatan Man. Aku ingin mencocokkan lokasi. Tapi begitu kubuka halaman terakhir, tintanya mengalir seperti darah basah membentuk kalimat baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Selamat datang Raffi. Aku menutup buku cepat-cepat, tapi sebelum sempat berpikir, aku mendengar suara langkah di belakangku. Ketika ku toleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menebal. Namun dari tengah kabut itu, 3 sosok perlahan muncul. Mereka berdiri berdampingan. Satu pria kurus dengan jaket hitam, satu lagi memakai tas carrier robek, dan satu lagi sosok yang wajahnya aku kenal dari foto-foto lama di buku itu. Man, kamu datang juga, tatanya dengan suara pelan. Kami sudah menunggu. Aku mundur 1 langkah. Kalian siapa? Ini cuma sisa desa tua kan? Begitu juga dulu. Kami pikir ini cuma jalur pendek menuju puncak. Dia menatapku tajam. Sekarang giliranmu yang menulis kelanjutannya. Apa maksudmu? Setiap cerita butuh penulis baru, jawab Erik dengan suara parau, seperti dari dalam tanah. Yang lama sudah menjadi bagian dari halaman. Aku menatap mereka satu persatu. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong. Damar berdiri di belakang membawa buku lusuh yang sama seperti punyaku. Hanya saja sampulnya merah tua, seperti dilapisi darah kering. Ambil pena itu, tulislah bab terakhir. Dengan begitu kamu bisa keluar. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus apa, tapi seolah pikiranku dikendalikan. Aku mengambil pena yang tiba-tiba muncul di tanah. Begitu pena itu kugenggam, udara di sekitarku berubah kedingin dan suara gamelan semakin keras. Aku membuka buku itu lagi. Halamannya kosong, tapi di atas kertas muncul satu kalimat. Tulislah akhir dari dirimu. Tangan ini bergerak sendiri. Pena bernari di atas kertas, menulis cepat tanpa bisa kucegah. Kata demi kata muncul. Kisah tentang jurnalis yang tersesat, tentang kabut, tentang 3 arwah pendaki, tentang desa yang tak pernah bisa dilupakan. Sampai akhirnya kalimat terakhir tertulis. Dan malam itu Raffi menjadi bagian dari Gondomait. Begitu titik terakhir selesai, aku merasakan tubuhku tertarik ke bawah. Tanah di bawah kakiku terbuka menghisapku. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam oleh bunyi gamelan. Sebelum semuanya gelap, aku melihat Man menatapku dengan mata kosong dan berkata, "Sekarang kamu tahu, setiap cerita yang ditulis tentang kami bukan dongeng. Itu panggilan. Setiap kali seorang membaca, satu pintu akan terbuka lagi." Beberapa minggu kemudian, sekelompok relawan pecinta alam menemukan buku cetakan itu di dasar sumur tua. Tidak ada tanda-tanda jasad, hanya aroma bunga kemboja yang kuat di sekelilingnya. Mereka menyerahkan buku itu kepada pihak berwajib. Tapi setiap kali seseorang mencoba membaca, halaman-halamannya kosong sampai malam hari. Ketika kata-kata mulai bermunculan perlahan, menulis sendiri dengan tinta hitam segar. Di halaman paling belakang, kini ada tambahan baru, tulisan yang belum pernah muncul sebelumnya.
kau sudah membaca kami. Sekarang kami tahu namamu." Dan di bawah kalimat itu, seperti ditulis dengan darah kering, ada 4 nama yang berderet. Mike, Erik, Damar, dan Raffi. Konon katanya, siapapun yang membaca kisah Gondomait sampai selesai akan mulai mencium bau Kemboja di malam hari. Kadang terdengar gamelan lembut di kejauhan. Dan jika kau cukup nekat untuk menulis ulang ceritanya, maka pena itu akan bergerak sendiri. Karena di Gondomait, setiap akhir hanyalah awal dari penulis baru.